Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adandi Marta Dinata dari 10 MIPA 3. Kali ini saya akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Yang pertama, rakyat. Rakyat merupakan unsur utama terbentuknya suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki rakyat, maka belum bisa disebut sebagai negara. Kemudian ada wilayah. Wilayah merupakan unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Secara umum, wilayah suatu negara dapat dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Adanya pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Dan yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Pengakuan dari negara lain ini dibagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. De facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang nyata tentang berdirinya suatu negara. Sedangkan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Kemudian kita masuk ke landasan hukum tentang NKRI dan wilayah negara RI. Landasan hukum NKRI adalah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD NRI tahun 1945. Landasan hukum NKRI dapat ditemukan pada UUD NRI tahun 1945 antara lain. Yang pertama, UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, UUD 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Yang ketiga, UUD 1945 pasal 25A yang berbunyi, NKRI adalah negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, UUD 1945 pasal 37 ayat 5 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Lalu kita masuk ke asas pengaturan wilayah. Dalam menentukan pengaturan wilayah Indonesia, pemerintah harus memerhatikan beberapa asas. Ada beberapa asas yang diterapkan di Indonesia, antara lain 1. Asas kedaulatan. Asas kedaulatan dalam pengaturan wilayah negara Indonesia adalah salah satu asas yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kedua, asas kebangsaan. Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Yang ketiga, asas kenusantaraan. Dalam menentukan pengaturan wilayah Indonesia, kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia diperhatikan dengan baik. Keempat, asas keadilan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menentukan peraturan wilayah Indonesia harus mencerminkan keadilan yang proporsional di setiap wilayah. Kelima, asas keamanan. Asas keamanan adalah asas di mana pengaturan wilayah Indonesia harus memberikan jaminan atas keamanan. Keenam, asas ketertiban dan kepastian hukum. Mengandung arti bahwa pengaturan wilayah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Asas kerjasama. Asas kerjasama merupakan salah satu asas di mana wilayah-wilayah Indonesia dapat saling bekerja sama tanpa mengesampingkan tujuan utama masing-masing wilayah. Kedelapan, asas pemanfaatan. Mengandung arti bahwa wilayah pengaturan Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia. Dan yang terakhir, asas pengayoman. Asas pengayoman berarti setiap pengaturan wilayah Indonesia harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman baik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Apa sih tujuan pengaturan wilayah itu? Nah, tujuan pengaturan wilayah antara lain 1. Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Yang kedua, menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat. Yang ketiga, mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas-batasnya. Keempat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan. Kelima, mengarahkan negara pada kehidupan yang teratur, di mana jika kehidupan negara teratur, maka akan mempermudah warga negara mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Jika dilihat dari letak astronomisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak astronomis Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 wilayah, antara lain waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, serta bagian timur. Waktu Indonesia bagian barat, daerah yang berada di Indonesia di bagian barat memiliki selisih waktu 7 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian waktu Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia Tengah memiliki selisih waktu 8 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan yang terakhir ada waktu Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu 9 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan letak geografis di Indonesia? Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis ini membuat Indonesia menjadi wilayah strategis. Pasalnya, Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan di dunia. Yang pertama, batas wilayah Indonesia bagian barat. Bagian barat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Indonesia dan India memiliki batas wilayah pulau di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Itu adalah Pulau Ronde dari Indonesia dan Pulau Nicobar dari India. Kemudian batas wilayah Indonesia bagian timur. Pada bagian timur Indonesia terdapat Pulau Papua. Di sini, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dalam hal ini telah disepakati bahwa wilayah Indonesia adalah pulau bagian timur dan Papua Nugini adalah bagian barat. Kemudian yang ketiga, batas wilayah Indonesia bagian utara. Di bagian wilayah Indonesia utara terdapat Pulau Kalimantan. Di pulau ini, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur. Di sisi lain, perairan Indonesia bagian utara berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Yang terakhir, batas wilayah Indonesia bagian selatan. Di bagian selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dahulu, Timor Leste merupakan bagian dari Indonesia. Tetapi pada 1999, Timor Leste memisahkan diri dan menjadi negara sendiri. Perbatasan perairan bagian selatan Indonesia adalah perairan Australia dan Samudra Hindia. Batas laut. Dalam menentukan perbatasan laut, biasanya memakai metode penarikan garis dari bagian pantai yang paling rendah ketika surut hingga beberapa mil ke depan. Dalam batas laut ini ada beberapa zona, diantaranya adalah batas laut teritorial. Adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman.
Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km persegi. Batas landasan kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km persegi. Kemudian zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. ZEE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 tentang ZEE. Pada ZEE, Indonesia memilih hak untuk 1. Melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. 2. Berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. 3. Mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Batas darat. Apa sih batas darat itu? Batas darat adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Batas ini bisa berupa hutan, gunung, dan bentangan darat lainnya, baik mempunyai akses ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan. Indonesia sendiri berbatasan langsung di darat dengan 3 negara, yaitu Papua Nugini, berbatasan dengan Provinsi Papua, Timor Leste berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Malaysia berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Timur. Kemudian batas udara. Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya. Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.450.675 km persegi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.